SMA kelas 1, kelas 2, gue ngeband, main metal, karena zaman dulu metal yang lagi lu metal dulu? Metal sangat, bos. Almarhum bokap gue ngelihat, kayak ini bocah serius ini. Oh. Main musik. Pas kelas 3, lu mau kuliah apa mau gimana? Enggak, gue gak mau kuliah. Terus lu ngapain? Gue mau main musik aja. Yaudah sekalian aja ke Amerika. Waduh. Serius, Pak? Begitu lu datang ke Amerika sana, lu kan bener-bener anak kecil, Bocah. bocah kecil yang cuma banyak piala, Ya. yang berbakat. Ya, Lu belum pernah yang namanya sekolah. belum. Berarti lu nggak tahu partitur, Pak? Nggak tahu. Ada David Foster, ada Steve Vai, Widih. gitarisnya Kiss, ada John Petrucci Dream Theater, ada Steve Lukather, ada Toto, disebutin ada Sean Lane. Dan lu berguru sama Jennifer mereka, Lopez. Pak? Iya. Gila, Pak. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Kin The Fly, Mame. Halo. Ini Halo, gua ketemu sama dia dan gua jarang ketemu sama Kin. Itu terakhir tuh waktu kita take ya. Iya, yang Take di ruangan ini juga kan. betul. Tapi kita kalau ada yang crucial, pasti gue telepon, Kin, gue ada masalah gini, gue mau bikin ini, itu pasti telepon dia nih. Tukar Baik. pikiran. Baik, brother. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baru bisa mampir nih, sorry. Thank you banget gitu bisa. Kin, jadi gue bikin podcast memang kebetulan Ya. The Fly itu banyak banget yang minta. Oke. Dan lu kan kebenaran baru bisa sekarang waktu dari bulan kapan? Awal tahun ya. Iya. Nah, gue di podcast ini mungkin lebih pengen gue kasih tahu. Banyak yang pengen tahu sejarah. Oke. Kin itu siapa sih sebenarnya? Oke. Nama aslinya siapa sih sebenarnya? Dari Oke. keluarga apa sampai bisa sampai sekarang? Oke. Kin namanya siapa aslinya? Nama lengkap gua emang bener-bener Kin Kin. Aulia. K-I-N. K-I-N. Artinya apa ya? Aneh ya? Bukan skin gitu ya, bukan ya? Bukan. Kin. Kin Aulia, bukan juga Kim. Bukan. Bukan M, tapi N. Itu jadi Korea. Tapi kenapa kata teman-teman deket panggilnya dek? Gini ya, gue anak kedua. Oh, oke. Dulu waktu gue kecil, di lingkungan, di kompleks, di perkampungan gitu, abang gue nomor 1, gue di rumah makanya dipanggilnya Ade. Ya udah, oke. teman-teman kecil gue sampai sekarang, sampai si almarhum Abah Baron manggil gue juga Ade. Jadi teman-teman dekat gue, Ada Abah. ya manggilnya Ade. Abah juga manggilnya? Ya sama. Ada juga? Iya, karena gue deket Ini banget sama dia. sahabat kita yang udah nggak ada, Yes. Abah Baron, dan dia orang yang baik banget. Iya. Oke, siapa Ya. Kin dari gimana Gue mulainya? dari mana nih? Maksudnya? Lu lahir di, Gue lahir di Jakarta. oke, keluarga musisi? No. Oh, sama sekali. Gue adalah pembelot di dalam keluarga. Bokap gue seorang pegawai negeri. Oke, Almarhum. Nyokap gue almarhumah, juga ibu rumah tangga. dua-duanya udah almarhum. Dua-duanya almarhum. Yatim piatu. Udah nggak ada. Gue anak yatim piatu. Kasihanilah saya. Dengan memutar lagu-lagu saya. Dengan gitu. transfer yang besar. Oke, terus? Ya, jadi gue nggak punya darah. Maksudnya nggak punya sejarah ya. Bokap gue ya bisa main gitar. Ya, tapi bukan pekerja. Bukan seni. profesional. Oke. Jadi gue bener-bener out of track ya, gitu. Di keluarga gue juga cuma gue. Oke. Gue ada abang gue, ada adik gue, dua cewek. Gue doang yang Yang bener-bener benar-benar ke musik. keras kepala main musik. Karena dulu waktu SMP kelas 3 gue diajarin gitar, belajar main gitar, terus diajakin ngeband. Nah, gue kena tuh langsung. Lu sekolah gitar dong, Pak? Itu setelah lulus SMA justru. Oh, lu bisanya sendiri? Otodidak diajarin. Oke. Terus gue belajar sendiri. SMP, SMA kelas 1, kelas 2, gue ngeband, main metal. Karena zaman dulu metal yang Oh, lagi lu hype. metal dulu? Metal sangat, bos. Gue tuh cover dari awal manggung aja udah cover band 90s ya. Band Anthrax, Anthrax. Kreator. Megadeth, ada. anjing. Terakhir Megadeth. Megadeth. Ya, itu dulu. Gue lama ngeband sama Dencas lah. Oh, Gitu. Dencas juga Gua sempet nge-metal-metalan gitu? sama gue justru. Oh, anjir. Band kita dulu namanya
ketoprak. Ketoprak. Anak-anak yang gede di 90s dulu pasti tahu. Oh iya, yang di Jakarta. udah mana pilih lo di Jakarta ya? Udah sangat jagoan pensi, Bos. Oke, Jadi dari SMA gue udah, tapi versi underground-nya ya. Iya, ngerti. Ya, underground yang dulu tuh metal. Oke. Nah, terbagi metal sama punk. Nah, gue yang metal. Tapi masih cover ya? Ya jelas, dulu kan Nggak bikin original song? bikin, tapi kita coba masuk ke festival waktu itu ada festival-festival, cuman nggak terlalu fokus lah gitu, nggak direkam juga. Tapi ya yang dulu besar itu memang band cover. Oke. Jadi ya udah gue main. Jadi bintang tamu di pensi itu udah pasti band-band cover kebanyakan. Justru bintang tamu yang punya karya sendiri nggak terlalu banyak dulu. Ya, berarti lu zaman SMA nih? SMP SMA, ya SMA. SMA. Yes. Wow, terus. Ya dari situ gue main gitar sambil nyanyi ya. Iya. Gue taunya lu penyanyi juga soalnya. Nyanyi itu nyanyi teriak-teriak, nyanyi. Ngegrol nggak? Scream kali ya, lebih teriak ya. Ya, jadi nyanyi begitu, si Dencas main lead, gue berempat doang, ya cover kreator Megadeth terakhir. Gue bisa nyanyi tuh pas nge-cover Megadeth, karena mulai nyanyi kan. Karena kreator kan cuma teriak. Sepultura cuma teriak gitu. Metallica pun nggak banyak nyanyi. Jadi gue belajar nyanyi di situ. Terus menang terus festival. Oke. Dulu ada festival-festival di kafe-kafe gitu, di diskotik. Menang piala banyak, disitulah almarhum bokap gue ngelihat, kayak ini bocah serius ini, main musik. Udah lo les aja di sini ya, gue cari-cari lesan, nggak cocok, malah terakhir pas kelas 3, lo mau kuliah apa mau gimana? Nggak, gue nggak mau kuliah, nggak mau ikut. Oh, lu bilang gitu langsung? Iya. Nggak apa-apa bokap? Iya, tapi harus sekolah. Oke. Dulu zaman dulu sih UMPTN namanya. Oh iya. Nggak, gue nggak mau ikut. Temen gue semuanya ikut, gue nggak. Itu semua ngapain? Gue mau main musik aja. Yaudah sekalian aja ke Amerika. Waduh. Serius, Pak? Alhamdulillah, gue termasuk anak yang beruntung. Rebel ditawarin, the rebel yang beruntung. Main metal pula, ditawarin sekolah ke luar. Biasanya kan orang ngerengek. Berarti itu ide bokap? Dari om-om gue, dari bokap ngelihat gue cepet ningkat. Bagus, terus piala di rumah banyak banget, Bos. Oke. Jadi akhirnya dia ngelihat ini anak serius kayaknya, bisa kali ya. Padahal dari zaman dulu kan dalam tanda kutip haram jadi musisi. Iya. Lu nggak ada duitnya, lu miskin. Pokoknya kalau dulu kan harus sarjana lah gitu kan? Yes, itu. Ya tapi syaratnya waktu itu lu sekolah musik, tapi gue minta setelah selesai lu ambil sekolah yang bertitel. Oke. Jadi jangan cuma musik aja, ya. Oh iya kan. Lu berangkat ke Amerika? Yes, akhirnya gue tahun 94. 94 lu berangkat sendiri atau? Sendiri. Umur 18 tahun, Bos. Udah jago bahasa Inggris? Nyaris. Untungnya sering nonton film Cina, film silat Cina dulu zaman dulu. Oh iya kan ada teksnya. Ada teksnya dulu. Gue belajar dari situ dan alhamdulillah gue jago banget. Gue juga nggak tahu tiba-tiba gue jago banget bahasa Inggris ya. Someday begitu. Karena gue suka ngeliatin teksnya, gue ikutin. Terus gue ngomong sendiri gitu. Bisa. Dan gue di sekolah selalu 10 nilai bahasa Inggris gue. 18 tahun, Pak? Hampir 19, iya. 18 tahun lu berangkat sendirian, Pak? Sendiri. Belum pernah ke luar negeri. Belum pernah ke luar negeri? Nggak ada saudara di sana? Ada tapi di beda states. Oh jadi bukan ke situ dong? Ohio, bukan di LA. Lu di mana sekolahnya? LA, di Hollywood. Di Musicians Institute. Cukup terkenal lah buat di musisi ya. Oke. Itu di California, di Hollywood. Bener-bener di tengah Hollywood. Berarti lu diajarinnya pernah sama yang gede-gede dong? Workshop. Iya, ketemu workshop kalau guru. Workshop sama siapa aja lo? Wah, banyak. Ada David Foster, ada Steve Vai, gitarisnya Kiss, ada John Petrucci Dream Theater, ada Steve Lukather, ada Toto. Sebutin ada Sean Lane, ada siapa lagi gitarisnya Michael Jackson. Dan lu berguru sama mereka, Pak? Iya. Gila, Pak. Itu dream semua gitaris kali. Of course, Guitar Heroes ya kita ngomongnya. Bukan gitar aja, karena ada drummer juga, ada ini, Simon Phillips. Ini surganya musisi lah. Iya, surganya musisi. Kan kampung naik mereka. Hajinya musisi. Iya kan? Iya. Habis gue pikir, kalau di Indonesia kan susah, nggak ada sekolah musik waktu itu yang bener-bener bertaraf begitu ya. Oke. Hanya kursus aja. Iya. Kursus musik. Gue nggak. Ya di Yamaha, di ini kayak gitu, kan, cuma kayak gitu-gitu doang kan. Klasik banyaknya. Kebanyakan klasik basicnya, makanya gue nggak betah gue keluar. Dan disitulah.
begitu lu datang ke Amerika sana, lu kan bener-bener anak kecil, Bocah. bocah kecil yang cuma banyak piala, Iya. yang berbakat. Ya, Lu belum pernah yang namanya sekolah. belum. Berarti lu nggak tahu partitur, Pak? Nggak tahu. Ya gini, gue belajar sebentar sama legend jazz di sini almarhum siapa namanya, Om Victor Rompas. Oke. Itu sempet belajar kilat karena gue diterima. Kayak pesantren kilat gitu ya? Iya, gue cuma sebulan. Oke. Karena itu kebutuhan kan, partitur. Sementara gue, tapi harus di sana. Iya. Gue bilang gimana ya? Udah akhirnya waktu itu Denjas bilang sama guru gue aja, Om Victor. Oke. Oh sekalian lu belajar jazz. Oh ya udah, gue belajar lah itu sebulan kilat tuh, seminggu 2 kali. Namanya orang kepengen ya, langsung Iya, jadi apal. sikat, mana pagi, gue kan nggak biasa bangun pagi kan, udah pagi lu masih bego lah. Ya udah, akhirnya lumayan bisa baca, tapi gue pada akhirnya tidak memfokuskan Ke baca. baca. Oke. Gue lebih ke hearing sama Sama ini ya, fingeringnya ya? fingering udah pasti karena kurikulum. Gue lebih ke style. Oh, style. Oke. Ada di sana style juga ada ya? Ada, jadi lu bisa pilih. Oke. Nggak cuma teori. Kalau kurikulum lu ikutin kelas kan. Di luar itu banyak bos. Oke. Kolektif namanya. Jadi lu bebas milih, tapi itu tidak menambah poin lu. Oke. Skor lo, nilai lo maksudnya tidak menambah, tapi menambah ilmu lo. Itu gratis. Gratis. Ya, elektif itulah yang banyak bintang tamunya. Paul Oke. Gilbert, segala macam. Ini menarik karena gue belum pernah dan gue pengen banget. Gue tuh Ya. dulu lulus SMA juga pengennya gue ke Berkeley. Oh, Sekolah musik Berkeley. berat itu. Iya, cuman gue udah oke bokapnya. Almarhum juga. Taunya Berkeley-nya Berkeley yang lain. Oh, itu yang emang ini Berkeley-nya. di California juga. Iya, gue maksud gue yang di Boston. Iya. Gue nggak mau. Itu yang pakai Y, Berkeley. Jadi gue bukan E-nya 2. Akhirnya gue jadi nggak mau. Wah, gua Banyak udah ketipu seneng. juga sih orang. Iya. Salah. Nah udah gitu, lu kan datang ke sana, akhirnya belajar. Ya. Lu kaget nggak sama kurikulum sana? Apa enak lu kurikulum sini gitu? Ibaratnya gue pakai bahasa Indonesia aja kan kadang-kadang nggak masuk di kepala gue ya. Iya. Lu pakai bahasa bule, Pak. Nah, untungnya kan musik ya. Iya. Jadi kita kan bukan kayak kalau lo ngomong kuliah Oh, hobi ya ini ya. filosofi apa. Maksudnya bahasanya ke gitar juga, ya kan? Iya. Jadi barrier bahasa itu hanya cuman 10%. Oke. Karena banyak juga yang murid-murid Jepang terutama ya, nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Lebih kacau dari lu bahasa Inggris. Oh, lebih kacau, nanya mulu sama gue, nyolek, itu apaan ya? Itu apa? Gitu, jadi bener-bener nggak paham. Tapi mereka aplikasinya tetap jaga, karena ujung-ujungnya baca note juga, main juga. Berarti kalau ada teman-teman di sana yang memang punya kesempatan bisa, cuma Iya. dia nggak berani, takut, Bahasa, berangkat aja ya? berangkat aja. Berangkat ya? Iya. Oke. Ya toh ujung-ujungnya kan skill lo, bukan skill ngomong lo. Nah di sana juga disediakan kursus. Jadi sambil sekolah bisa kursus bahasa Inggris. Itu dulu. Kalau sekarang kan akhirnya kayak tahun 90 berapa, kalau nggak salah zamannya Coki, NTRL tuh. Dia juga ada di sana iya, kan? di bawah MI gua. kan? Iya, itu di bawah gua. Lu tuh di MI? Oh iya, itu bagus Si itu. Mbak Eet itu di sana, Iya. si Rido, Iya. Slang. Dulu gitaris gua Coki. Pas balik dari Amerika langsung ngeband sama Oh, gua iya, dulu. iya. Cuman dia masuk bass jam. Oh iya, dulu ada si Drama nama bandnya kalau nggak Iya, salah. di Bogor dulu drama. Sempat Yes. ke drama dulu terus langsung ke sana. Tuh, Coki di bawah gue, mungkin 2 tahun kali gue lupa. Itu udah berubah owner, udah dibeli sama Jepang. Oh, oke. Udah bukan orang bule lagi. Nah, itu udah semakin expand. Di sana lu punya band nggak? Ada 4 band. 4 band? Iya. Ada satu sama band orang Eropa, orang Finland sama orang Swiss, main funk gitu bertiga doang. Beda-beda style nih? Beda style, Wih. sengaja. Yang satu lagi gue main di bar di Hollywood. Oh iya? Iya, sayangnya gue belum sempat rekam. Itu lagu sendiri. Oke. Gue ngikut diajakin temen gue itu, vokalis gue orang Irlandia dan itu dia pemain film Hollywood. Oke. Ini lu adanya kalau Hollywood tuh di Beverly Hills-nya atau Bukan. di downtown-nya? Di downtown Hollywood, di Downtown Hollywood-nya? Walk of Fame itu Walk of ada Fame. Oh, bintang-bintang. di situnya ya? Chinese Di situ ya? Iya, bener-bener di situ sekolah gue, di deretan itu. Iya. Ada tuh hotel apa juga yang ngetop terus itu? Roosevelt. Roosevelt Ah, hotel. gue sederetan itu, Enak tuh. sederetan Roosevelt. Bukan Kodak di China. Kodak gitu kan? Kodak Theater belum ada dulu. Oh, belum ada ya? Belum ada. Dulu adanya Palace. Belum ada tuh Kodak. Oh, tapi
Emang itu Rodeo Drive di situ deket-deket situ kan kalau mau Ya, jalan-jalan itu kan di situ bukit enak. ya. Di bukit ya. Makanya Hills, Beverly Hills, Hollywood Hills itu Iya, itu buat belanja lah ya Rodeo buat Drive. belanja dan buat residence, buat perumahan, Iya, iya, artis-artis besar di sana. Kalau belanja di yang elitnya tuh Melrose, Di Melrose, iya, Melrose di Avenue. Melrose Avenue. Jadi ya, gue udah terbiasa dengan glamornya Hollywood waktu itu, tapi apa ya, gue belum sempat ada di industri itu sayangnya. Oke. Gue udah Waktu keburu itu, pulang. keburu pulang. Padahal udah mau desain juga sama label besar. Oh iya. Iya. Padahal lu temenan di sana sama yang sekarang jadi bintang-bintang itu. Vokalis gue dulu main film sama Bruce Willis, Armageddon. Siapa? Yang jadi salah satu astronot itu. Oh iya. Kan ada 9 astronot. Iya, iya, iya. Salah satunya itu. Yang mati duluan, yang orang Irlandia. Dia emang bener-bener orang Irlandia. Memang benar-benar orang Indonesia. Iya. Jadi di situ karakternya juga jadi orang Irlandia. Padahal lu kalau ngeband pasti lu ada di situ tuh. Itu dia. Gue pulang, zaman dulu masih telepon rumah, Bos. Belum ada HP kan, gue pulang tahun 96 kalau nggak salah gue pulang ya, 95 akhir apa. Gue pulang jadi kita keep in touch. Basis gue orang Makassar, dia tinggal di sana. Iya, iya. Gue telepon sama vokalis gue, dia bilang, dia emang udah main film Hollywood banyak sebelumnya. Peran-peran kecil gitu. Tapi bukan figuran. Ketemu sama gue, break film, ngeband, seneng, ketemu sama gue seneng, wah, maju nih dia. Pengarang lagu produktif, Bos. Oke. Tiba-tiba telepon dia bilang, gue telepon sama Bruce Willis nih. Wih, Wih, serius gue bilang. Iya, diajakin main. Bruce Willis sendiri yang nelfon gue. Gila, gue gak percaya tadinya. Main film apa? Gak tahu film apa, cuman film tentang space. Dia bilang. taunya meledak kayak itu. Iya. Habis itu lah, film apa? Nggak tahu. Gue dibayar $75.000. Gede nggak ya? Katanya. Lah mana gue tahu? Gue bilang, lo mau nanya gue? Pada saat itu gede banget, Pak. Enggak, itu gede tapi dolar masih 2000-an ya kalau kurs Indonesia ya. Dia mainnya sebelumnya soalnya ya, sebelum tayangnya jauh ya? Jauh sebelum tayang. Itu kalau nggak salah Armageddon tayangnya di tahun Kan tahun 97-an. 97, 98. Iya, 98, 97 lupa gue Iya, ya. iya, iya. Akhir kayaknya. Nah, itu dia syuting dari tahun 96 awal. Oh iya, masih 2000-an ya. Belum krisis moneter. Sebelum krisis, ya jadi dolar masih 2.200-an deh. Nah itu dulu gede nggak ya? Gue bilang, ambil gila, mau gede mau enggak, itu kesempatan lo untuk balik. Iya. Iya nih, gue ngeband mentok, lu sih pulang katanya. Gue udah gitu hilang kontak, dia pindah apartemen, gue nggak tahu. Udah kemana sih Clark, namanya Clark Broly kalau di title-nya. Tiba-tiba gue nonton sama bini gue nih, gue baru jadian sama bini gue nih yang sekarang dulu kan pacaran, gue nonton, gila Bruce Willis Armageddon. Pas gue nonton, lah vokalis gue. Tapi suaranya bagus, Pak. Bagus, dia kayak ini mirip, dia gila The Beatles, gila Kurt Cobain, aneh kan? Jadi perpaduannya. Beda situ. Amerika banget, satu Inggris ya. Yes. Brit. Jadi American Brit. dan dia orang Irlandia. Jadi lucu. Aksennya ada lagi. Ada cengkok Irlandia. Iya. Itu keren banget. Jadi ada Irish, grunge-nya tapi nyanyi. Oke. Lagunya banyak bagus-bagus. Sayangnya gue nggak sempet rekam di zaman dulu pita 4 track tuh. Kayak gaya-gaya si Glenn Hansard kali ya kayak gitu ya. Kayak siapa ya? Ya mungkin lah. Gitu. Sayangnya akhirnya dia stres. Akhirnya berhenti semua, udah nggak main film lagi. Tapi gila sih lu datang ke sana sih, sekolah di sana kan. Udah berapa lama tuh di sana? 2 tahun lah. 2 tahun. Wah gila sih. Enak banget sih tinggal di sana emang. Seru. Gue makan di restoran Ramayana itu kan Indonesia. Ada Ramayana. Itu di Anjir, makan Sunset. $6 gue bilang. Cuman itu apa namanya? Rendang. Bukan, boro rendang. Bakwan jagung. 2 biji $6 gue bilang. Bos. Iya. Dulu tuh ada 2 di situ yang terkenal. Itu sama... Lumayan terkenal sih Ramayana kan? Gue lupa namanya apa ya. Jangan di situ, Bos, kalau makan. Iya, gue kan nggak tahu. Gue kan cuma main. Iya, kalau turis emang kebanyakan ini. Kita malah Indonesia mahal karena bahan kan. Iya. Makannya di restoran Thailand, Bos. Itu sama makanannya. Sama? Murah jauh. Di sana paling terkenal. Sampai sekarang katanya masih ada. Itu Sanam Luang. Kesonoan dikit dari restoran itu. Itu ada sate, nasi. Oh iya. Enak. Porsi gembel, Bos. Porsinya banyak. Porsinya. Iya. $3 bisa 3 orang. Planet Hollywood ya? Gue ngomongin porsi gembel. Gila, banyak banget. Itu bener-bener orang Indonesia nongkrongnya di sana. Dan itu 24 jam. Oke. Nah, jadi... Balik nih lu? Gue balik.
itu pada saat gue main di bar lokal akhirnya jadi sering, namanya Bortners, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ada di Cherokee Avenue nyambung sama Hollywood. Oke. Gue di beberapa kafe main di situ. Terus saya diajakin ngegitar sama si Clark ini, basis gue Erlan orang Makassar, drummer gue orang Meksiko si Oscar. Itu yang aktif di dalam di luar sekolah. Oh, itu di luar? Di luar, Bos. Bukan anak-anak kampus? Bukan, yang anak kampus gue sama orang Jepang ada, sama orang Indonesia juga ada, satu orang. Yang satu lagi sama anak Eropa. Malah gue di luar sama itu. Oke. Nah, lucunya, gue kan di bawah umur, Bos. Kan di sana 21 baru boleh masuk bar. Oh iya, terus gimana? Gue belum 20 kan? Iya, terus gimana? Nah, ceritanya jadi waktu band gue yang sebelum gue masuk ini, gitarisnya orang Prancis nih. Diajakin sama temen gue nih, si Erlan kan, namanya Erlan anak Makassar. Itu juga ketemunya nggak sengaja. Dia pengantar Pizza Hut. Gue lagi beli Pizza Hut, dengar ngomong bahasa Indonesia, akhirnya ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol, bilang, gue punya band nih, nonton dong lo, gue main di Hollywood. Oh ya udah, gue iya aja. Dia juga nggak tahu, pikir umur gue tuh udah 21. Iya. Begitu gue nonton, datang ikut sama dia kan, ikut mobilnya dia, gue bawain dia bass lo, ya udah. Kita masuk lewat belakang. Jadi lu nggak lewat depan? Nggak lewat depan, karena kan pemain kan. Iya. Pas gue duduk di dalam, disamperin sama security-nya. Bouncer, Bouncer. Sorry, ini abis itu datang ownernya. Sorry lu, kelihatan banget gue turisnya gitu. Baru, lu umur berapa? Lu paspor lu mana? Ditanya gitu. Oke. Paspor gue di rumah, gue bilang. Oh sorry, nggak boleh. Kalau lu belum ada ID, lu harus pulang. Umur lu berapa? Gue bilang aja, 21. Gue bilang, nggak percaya. Oke. Ya sorry, lu harus punya paspor. Bisa nggak lu ambil paspor? Lu balik lagi. Kalau nggak, sorry banget lu nggak bisa ini. Tapi gue sama player ini, iya maaf banget, soalnya polisi sering cek. Kalau lu tidak punya paspor atau lu underage, gue yang kena, kata dia. Di sana sopan sih tapi. Straight banget ya kayak gitu. Straight. Udah, diusir gue. Jadi pulang? Gue nggak nonton. 3 bulan kemudian, Bos, gue yang main gitar. Kok lu bisa? Itu dia. Ownernya lupa sama gue, terus gue tua-tuain, rambut gue gondrongin, kan rambut gue gondrong dulu. Iya. Lebih panjang dari rambut lo. Iya lah, lu kan ada gue liat. Sepantat gue dulu, gue buka, gue pakai bandana, gue tua-tuain, penampilan gue kacamata gue copot, pakai soft lens. Ya gue part of the band jadinya. Udah, karena gue part of the band, lu yang main gitar. Gue main gitar, ya udah. Padahal umur gue belum 20 aja. Kena juga Amerika. Ownernya ngobrol sama gue, dia lupa nih. Lu jangan sampai bocor, kata basis gue kan. Lu jangan bilang kalau lu yang dulu. Enggak lah, gue bilang. Wah, seneng banget. Akhirnya dipanggil terus gue. Nah, di salah satu di antara penonton itu, akhirnya ada yang gue sekitar seminggu 2 kali manggung di situ, bawain lagu sendiri. Akhirnya ada orang dari Geffen Records waktu itu sama Warner yang suka. Oh iya? Iya, terus bilang untuk, lu punya demo nggak? Iya. Coba kali-kali aja. Iya. Gitu. Nggak Capitol Record aja deket itu. Itu dia. Kan Capitol Record gede banget. Pas di depan padahal. Cuman ya namanya bar kecil kan. Jadi mungkin juga kenal sama ownernya. Diminta 2. Dan itu gue udah hampir main. Udah di-okein. Tinggal ngasih demo. Mestinya gue main di Viper Room. Di punyanya Johnny Depp. Yang aktor zaman dulu River Phoenix mati di depannya. Overdose. Itu legend banget. Vokalis gue udah ngasih demonya, tapi belum lengkap. Yang manajer Vipernya bilang, gue kasih denger Johnny ya, dia bilang, karena Johnny Depp yang menentukan. Waduh, kalau nggak lu temenan sama Johnny, lu sekarang manggilnya gini, Depp. Mang Depp. Jadi itu, gue udah seneng banget kan. Perjalanan. Visa gue mati, Bos, abis. Jadi lu harus balik. Gue harus pulang. Nggak balik lagi, Krismon, Bos. $12.000. Tapi gue sempet balik sebenarnya. 18, Pak, sempet waktu itu. Ya, tapi gue sempet balik. Tahun 97, pas sebelum Krismon, gue Agustus balik, bokap gue wisuda di Hawaii. Oke. Dia ikut universitas online gitu. Di Hawaii, gue bilang, udah nyebrang aja ke LA, itu udah Amerika. Oh ya udah gue jalan-jalan di LA 2 minggu, dolar udah 3.000. Itu aja udah mulai berasa. Enggak, baru mulai merangkak naik. Okay. Terus sekalian gue bilang ya lihat-lihat university yang gue mau ngambil UCLA waktu itu untuk menerusin sekolah animasi gue. Karena kata bokap gue setelah musik selesai lo harus ngambil. Cari yang majornya. Tapi gue nggak mau. Gue bilang gue mau tetap di art. Gue mau ngambil animasi. Gue suka 3D animation waktu. Oke, jadi gue 2 minggu di sana jadi turis. Begitu pulang makin parah Krismon. 12.000 bokap gue angkat tangan gue karena university lebih lama dan lebih mahal. Iya. Kalau MI itu institut lebih murah. Iya. Wah iya. Nah, dari situ akhirnya
Gimana ceritanya? Itu kan tahun 97, 98 ya? 6, 97, iya. Lu tiba-tiba bikin The Fly. Bukan gue yang bikin. Oh, The Fly itu bukan lu yang bikin? Bukan, jadi itu... Jadi lu apa gini? Wah, ada anak dari Amerika nih. Antara iya dan enggak sih itu. Siapa yang bikin sebenarnya? Levi. Oh, Levi yang bikin. Levi sama temen gue dulu namanya... Si tukang sandwich. Tukang kopi ya. Tukang kopi sekarang. Lev, belum Barista. kesini, Lev. Terus. Jadi Levi, mereka anak Trisakti. Oke. Ya, Levi sama gitaris The Fly Pro, kalau nggak salah Iren ya, berdua tuh. Iren tuh temen SMA gua. Itu vokalis dulunya? Bukan, basis. Oh, basis. Okay. Siapa Levi basis, Iren gitaris. Gitaris, oke. Terus ngajak temen gua juga, yang ngeband sama gue SMP, temen SMP gua Irwan namanya drummer. Dia kuliahnya di IT. Banyak kan anak Trisakti nih, yang lainnya Beja, anak Trisakti, Adit Trisakti. Oh, itu satu kampus. Oh, beda jurusan aja. Nah, habis itu gue pulang, gue ngeband sama teman-teman gue yang lama. Oke, Gue dulu Denca kan main segala macam. Enggak, Oh, bukan. Denca, gue udah nggak bisa gabung lagi sama dia. Denca sudah sibuk lah. Gue sama teman-teman, gue kan sempat main di kafe sebelum ke Amerika. Oh, iya. Jadi home band gue. Oh, iya? Iya, regular. Tapi khusus lagu rock. Oke. Zaman dulu ada Manari tuh nggak lo, Manari. Tahu, Poster kafe. Manari, Iya. poster. Gue regular di situ, Bos. Zaman dulu banget. Sempat gue regularan. Iya, tapi khusus lagu rock. Nah, gue gabung lagi sama teman-teman gue. Once sempat bergabung juga dulu di situ, tapi gue udah keluar. Nah, terus gue balik lagi, gue ngeband lagi, gue bikin band kayak Mr. Big gitu lah. Oke. Nah, di tengah pas di situ teman-teman gue yang di The Fly ini pengen gue itu kayak semacam lo awasin kayak band kita gimana cara ngeband yang bener gitu. Karena skillnya pas-pasan menurut Waktu mereka. itu begitu? Iya, karena teman-teman baik gue SMA Mentor. Yes, Mentorin. mentor. Ya. Oke. Nah, tiba-tiba gitaris gue yang minta itu, ayo dong gue dipanggil Ade kan. Oh, Ade, ini dong, lo awasin dong nih, kayaknya nggak nyatu nih band The Fly. Tapi band The Fly itu udah jalan di kampus-kampus, Bos. Okay. Laku. Karena cover YouTube. Oh iya, makanya nama bandnya The Fly. Iya. Itu kan salah satu judul lagunya YouTube. Iya. The Fly, karena iseng-iseng aja. Ya udah, gue ini tiba-tiba pas di tengah jalan, gue mau jadi mentor, gitaris yang lama dipecat, nggak ngomong-ngomong. Gue gantiin, tiba-tiba disuruh minta. Oke. Itu politiknya temen gue tuh dulu tuh. Oke. Biar gue masuk. Pada saat itu gue nggak suka YouTube. Oke. Anak metal. Gitu, Bos. Gue masih rock lah. Pulang berangkat. Dan anak metal berubah, sebelum berangkat tuh anak metal berubah pengen jazz. Nyampe MI, gue nggak sanggup main jazz. Tahu-taunya diarahin sama private counselor gue, jadinya gue ke arah funk rock. Oh, jadi Ada Red Hot Chili Peppers, Iya, Jimi iya, Hendrix. Jimi Gue Hendrix. demen begitu-gitu. Oke. Pulang ke sini, gue pengen bikin band kayak gitu, tapi ada modern-modernnya gitu. Tiba-tiba disuruh U2-an, itu kan Jadi 180 Brit derajat, ya? Bos. Hah? YouTube kan, European lah. iya kan, dia Irish. Irish, European musical ya gue nyebutnya. Jadi gue tuh sementara Amerika banget waktu itu. Iya. Akhirnya ya gue pilih, pada akhirnya gue jadi cinta sama si The Fly, dan gue bilang sama teman-teman gue yang dulu, di dua band ini, di The Fly sama band gue yang satu lagi, gue lupa namanya apaan. Kalau misalnya siapa yang dapat duluan deal sama label, itu yang gue pilih, sorry ya. Oke. Lu langsung dari depan lu udah ngomong begitu? Iya. Oke. Karena gue pengen serius, gue pengen punya karya. Karena kan di Amerika gue dihajar terus. Iya. Lu karya, jangan ngopi. Jangan pengen kayak ini, pengen Iya, kayak ini. cover terus. Karya gitu. Sementara gue belum punya lagu, nekat aja gue ngomong kayak gitu. Dan emang jalurnya Allah tuh ngasih ke gue ke The Fly. Jadi terpaksa teman-teman gue, sorry ya gue tinggalin. Lu akhirnya di The Fly. Akhirnya sampai detik ini. Akhirnya Hampir ini 30 tahun kemudian. sampai merubah hidup lu ya. Si The Fly jelas. ini merubah nama lu jadi Kin Aulia, jadi Kin The Fly. Panggilan ya. Jadi begitulah. Kalau di Google kebukanya itu. Iya kan? Oke. Masuk nih. Yes. Lu bikin. Formasinya udah langsung yang dulu, langsung kita zaman kita kan? Itu yang formasi awal kan? Bertujuh, ya. Kok bertujuh sih? Kayak lo juga Kok bertujuh sih dulu? Enggak dong. Bertujuh, Bos, tahun 97. Oh bukan. Pas waktu tahun 2000-an. Oh, yang 2000 udah berempat. Iya, makanya yang gue tahu tuh Yang berempat. BMG itu, ya. Yang gue kan elemen tahun 2000, Pak. Oh, iya. Lu kan The Fly 97 duluan. ya? The Fly Iya, duluan. Iya. Pas yang gue tahu itu kan berempat. Iya. Lu, Levi, Adit, Beja. The Beja. Yes.
Berarti di sini nggak ada drummer ya? Nggak ada. Memang dari dulu nggak ada drummer ya? Ada, itu tadi Irwan yang tadi gue bilang yang pertama join di kampus. Oh iya, Di album pertama ada. Iya, tapi yang gue tahu itu berhenti. Yang terbang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Oke. Additional. Meledak semeledak-meledaknya Pak. Alhamdulillah. Oke. Udahlah, semua orang pada nyari kacamata gede di sini. Oke, itu gara-gara lu nih. Persol laku lagi Persol. Zaman dulu Persol laku tuh. Lagi yang kuning-kuning gitu. Iya. Iya. Ini karena ngomong zaman dulu makanya gue pakai kacamata kuning. Lu membuat The Fly itu konsep atau terjadi? Enggak. Kan tadi gue bilang sama tadi gue ceritain, gue bilang sama teman-teman gue yang 2 band ini, siapapun yang dapat label sign duluan, berarti kan gue udah niat. Dan niat itu berarti punya visi, ya, punya konsep. Yeah. Kenapa gue pilih? Sebenarnya dalam hati gue juga milihnya The Fly. Oke. Dalam hati gue, ternyata mungkin diijabah ya. Feeling lah ya. Karena berbeda lawan arus, bos. Gue suka challenge gitu. Oke. Yang band gue satu lagi, walaupun gue juga yang bikin lagunya sebagian besar gitu ya. Tapi kayak band umum aja. Oke. Kayak ya udah lu denger ya udah Band bagus lah ya, udah cuman gitu doang. Band bagus tapi nggak punya Visi, karakter. nggak punya karakter. Yes, sementara The Fly ini skill nggak bagus. Ya udah jelas karena mereka juga minta tolong gue untuk memperbaiki kan. Ya, masih terlalu skill biasa aja. Iya, bahkan cenderung nggak bagus kalau menurut gue ya, karena terlalu cuek anak-anaknya sendiri-sendiri. Nah, akhirnya gue satuin. Pas pada saat proses penyatuan, gue ngeliat, ini bisa jadi karakter ajaib nih, bisa jadi beda di antara industri musik yang keluar sekarang. Pada saat itu lagi slow rock yang lagi laku. Oke. Slow rock. Oke. Gue kalau The Fly ngeluarin ini orang bisa noleh semua nih, bikin kayak ya itu tadi European rock atau kayak U2 lah apapun itu bentuknya yang berbau-bau, bukan plagiat ya, tapi yang berbau-bau seperti itu keluarin di situ pasti orang noleh nih. Berarti out of the box pada saat itu ya. Sampai detik ini sebenarnya kita maunya out of the box terus. Nah, jadi The Fly selalu bergerak kita anti mainstream. Iya. Dari lu reverse awal. ya. Orang pada maju lu reverse sendiri. Bukan karena pengen sok-sokan, tapi karena kita ngelihat memang potensinya di situ satu, kedua kita akan berbeda dengan yang lain kolamnya gitu. Iya. Jadi kuehnya masih banyak ya kan? Kalau dari rezeki begitu. Iya, kuehnya masih banyak. Kalau nggak laku kan malu juga sebenarnya. Tapi kalau laku jadinya trendsetter. Iya. Walaupun kita juga punya influence dari Eropa ya. Tapi di Indonesia kan belum ada, bos. Iya betul. Dan itu pun pada akhirnya terjadi walaupun albumnya tidak meledak. Tapi pengaruh The Fly, album pertama dulu tahun 97 judulnya Pelangi Semu, itu sampai detik ini bos, makanya gue main di 90s Festival juga, lagu itu yang menjadi highlight. Iya. Bukan si Terbang. Terbang pasti, tapi kan 90s itu kan. Oh iya. 97 tuh besar banget lagu Pelangi Semu. Oke. Itu sampai detik ini fans The Fly itu gila banget sama lagu itu. Jadi ternyata berhasil. Dan banyak band besar yang akhirnya ngomong sendiri ke gue. Gue tuh terpengaruh sama lagu lu Pelangi Semu. What? Gue bilang, oh ya, gue juga nggak tahu. Band-band besar yang ngomong ke gue personilnya. Gue pikir yang paling meledak tuh Terbang. Memang secara penjualan itu sampai ya. detik Tapi ini. untuk yang merubah karakter itu ya. Merubah genre musik. Menjadi The Fly itu ya. Orang berani main musik kayak gitu. Gue bisa bilang kayak gitu. Ternyata di Indonesia bisa ya. Karena kan seragam kan. Iya. Dulu kan itu selorok sangat diarahkan. Iya, label juga mintanya. TV sama radio udah tuh mengarahkan. Lu yang laku sih ini, lu kayak gini dong. Ini musik apaan begini nih, aneh banget gitu. Lah nggak mau ya udah. Kita 2 label ditolak, nolak gitu. Nah, akhirnya sayangnya sama label indie yang kacau balau juga. Tapi paling nggak sudah men-set. Akhirnya MTV malah seneng. Iya. Dikencengin sama MTV. Jadi kita banyak dibantu sama Radio Prambors dulu. Waduh. Sama MTV. Alhamdulillah itu. Karena mereka ngelihat, ini regeneration yang, ini nih generasi muda yang berani pada saat itu. Mereka kan seneng yang begitu-gitu. Iya. Ya, jadi banyak dibantu juga sih. Nah, waktu itu naik. Dan sampai tahun 2000-an lu kan masih di atas terus. Kita sepanggung terus. Ya, puncaknya di kita 2001. Kita udah band-band di atas tuh kita di atas tuh. Dia lagi. Kita tuh. Dewa, Sila, Elu, Coklat. Terus Padi. Padi. Gigi. Dulu ada Protonema ya.
Protonema malah masih di bawah kita. Oh iya. Lupa. Waktu pada saat kita tuh Sila, Dewa, Padi, Ungu ya. Jamrut. Jamrut. Itu tuh panggungnya kita ketemu itu lagi kan? Iya. Okay. Sampai kita kalau ketemu manggung ke kafe ketemu lagi. Manggung di Surabaya, di Bali, dia lagi. Oke. Ya. Lagi hitsnya lagi bagus-bagus. Sampai lu menjadi trendsetter. Sampai lu juga dibilang, aduh gila YouTube-nya Indonesia nih. Sampai dibilang begitu ya di luaran sana. Dan lu don't mind juga dengan itu kan. Bangga malah iya ya. Bukan bangga kalau gue ya. Ini gue potong dikit gitu soal YouTube-nya Indonesia gitu. Kita tidak pernah ngomong itu sama sekali. Iya, itu kan pendapat netizen ya gitu. Tapi gue sebenarnya antara bingung, perasaan gue mixed feeling gitu. Jadi antara seneng atau malah terganggu gitu. Iya. Soalnya konotasinya jadi agak kayak lu jiplakan YouTube. Iya. Itu aja sih. Tapi ya padahal bukan itu sih. Lebih tepatnya gaya musiknya seperti itu. Iya, warnanya. Memang kita juga mengcover YouTube dari dulu, jadi makanya melekat ya. Nama bandnya juga gitu. Tiba-tiba Beja lu keluarin setelah kesininya. Itu dikeluarin atau mengundurkan diri atau gimana? Kan ada kasus ya. Kasus itu kita udah tahu lah semuanya si Beja. Iya. Terus akhirnya 2004 ya. Itu gimana tuh? Keluarnya Beja tuh 2005. Oke. Resmi. Nggak ada yang ngeluarin, nggak ada yang dikeluarin. Jadi ya itu emang udah kesepakatan bersama, karena ya kita juga kan lu ngeband tau lah, lu juga pernah ganti personil gitu. Ya ketidakcocokan. Biasa standar. Ya, jadi masing-masing mungkin jenuh kali ya. Gue juga nggak tahu juga. Jadi mungkin ada yang ngerasa. Udah lama juga ya itu. Udah lama. Gue kenal Beja dari SMP malah. Jadi mungkin ada satu sisi yang gue nggak tahu apakah kasus itu juga berpengaruh. Kasus kan itu pribadi ya. Mungkin juga berpengaruh dan mempengaruhi pola pikir, mungkin visi gitu. Karena akhirnya bergaulnya berbeda nih. Oke, ngerti. Jadi bukan gara-gara itu, gue keluarin, bukan ya? Berarti ya. Orang nanggapnya itu soalnya. Kan kita bikin preskon juga untuk klarifikasi setelah itu, dan Beja menyatakan kalau gue mau sekolah lagi disuruh sama bokap gue. Oh, oke. Karena dia nggak kelar-kelar sekolah. Karena dia satu kelas sama bapaknya, bos. Sekolah hukum. Beja tuh dulu Trisakti Hukum. Terus akhirnya pindah ke Universitas Islam Jakarta. Bapaknya saking keselnya sama Beja. Ini cerita dia ya. Akhirnya sampai gue juga sekolah deh, gue temenin lu. Iya. Akhirnya tiba-tiba bapaknya ikut itu sekolah, tapi satu kelas. Dan konyolnya bapaknya lulus duluan. Aduh. Tapi itu temen gue yang rock and roll di salah satunya. Ya, lu kenal Beja lah. Alhamdulillah gue ngelihat Beja tuh hijrah. Udah hijrah, udah baik. Beja, halo apa kabar? Setelah itu apa yang membuat lu jadi tinggal berdua? Sekarang The Fly berdua. Ya, itu dari tahun. Ini dari bertujuh ya? Bertujuh. Kurang 5. Jadi 4. Jadi 2. Nggak, jadi 3 dulu. Jadi 3 dulu. Terus jadi 2. Jadi 2. Yes. Itu persisnya di 2019. Pas zaman gua dong. 2019. Pas zaman di Rans. Iya. 2018 gua. 2018 itu kan mau kontrak sama Rans, itu masih ada Adit ya. Masih. Nah, terus gue main tahun baru di Garut. Oh iya. Ya, di Kamojang, Garut. Ternyata Adit nggak bilang-bilang kalau itu pamitan dia. Oke. Terakhir habis manggung, pulang di airport dia langsung ngomong gitu. Kok di airport? Bukan. Gue ke Bali dulu nih, lupa gue. Gue ke Bali dulu. Peresmian restoran hotel juga si Kamojang. Pas pulang di airport itu tinggal 3 minggu lagi lah kita mau tahun baruan. Terus dia bilang, guys sorry ya, ini panggung gue terakhir nanti yang tahun baruan. Pamit. Lu kaget dong? Ya gue sama Levi kaget, kayaknya nggak ada apa-apaan ya gitu. Iya. Jadi ya itu panggung terakhirnya dia, jadi resmi lah kita di tahun baru tanggal 1 Januari berdua. Adit kerja bareng sama Beja. Oke. Satu kantor ya, satu pemahaman lah. Terus gue berdua nih. Yes. Lu pas lagi berdua, sempet di gua kan berdua tuh. Iya. Sempet dirilis juga lagu Terbang Baru bareng sama Gigi kan. Sebelah Mata juga. Iya. Terus akhirnya Sebelah Mata. Ya. Waktu Sebelah Mata gue udah nggak di Rans. Iya, lo udah nggak. Iya, gue udah nggak di Rans. Lu Sebelah Mata keluar. Ya. Cuman gue sangat menyayangkan klipnya sih sebenarnya. Iya, itu tuh. Sangat menyayangkan sekali.
Setelah itu ada berapa single lagi keluar setelah Sebelah Mata? 2019 kan pandemik, Bos. Nah, 20 dong, 2020. iya. Sebelum itu berarti lu nggak ngeluarin dulu ya? Nggak ada kan, 2000 kan kita Sebelah Mata tuh November akhir. Oh ya udah akhir ya, Udah 19-nya. tipis banget mau Iya. dulu PSBB. Apa? Iya, apalah namanya sebelum PPKM itu. Iya. PSBB bener. PSBB ya gue nggak tahu lah. Nah itu jadinya kita pas lagi promo, Break. tuh selesai semua, Bos. Waktu itu Raffi juga udah, padahal udah bilang, Mas ini ada Rans Karnival apa segala macam ini. Raffi kan banyak jadwalnya. Berapa puluh titik nanti Mas ini. Ambiar semua, Bos. Iya. Nah jadi COVID itu kurang ajar. betul, brengsek. Nah itu Kacau. ekonomi 2 tahun kacau. Iya, hitungannya 2 tahun. Nah di situ kita mau rilis single, akhirnya ngerasa useless lah, nggak ini deh gitu loh. Nggak. Walaupun sebenarnya streaming tinggi justru ya, karena orang di rumah kan. Tapi gue berpikir sama Levi, nggak ada, ya gimana orang ketemu aja susah kan, ketemu juga susah. Kalau mau rekaman di rumah sih bisa aja kirim-kiriman files, tapi gue pikir terus nggak dapat gregetnya. Iya. Karena kita band panggung loh, iya kan? Ini mah anak manual ya, pengen manggung, bukan streaming. Kita anak lapangan, Bos. Kita streaming nggak sebanyak band lain. Manggung itu pengen ada check sound-nya. Iya. Betul. Kalau yang manggung nggak ada check sound-nya apa aja nih? Iya, bukan panggung tuh. Jadi emang bener-bener kita masih old school ya, karena ini terutama gue gitu. Gue kalau main lagu rock itu harus punya attachment juga dengan panggungnya. Betul. Kalau bisa soundcheck itu bener-bener gue bisa datang kecuali gue capek banget atau gimana. Nah masih begitu. Nah yang pasti yang gue kejar adalah live. Nggak mungkin live. Okay. Ada yang berani bikin cancel, kena Mas. Semua, kena. Nggak boleh, Mas. Ini Mas. Udah private aja nggak usah bilang-bilang. Nggak diizinin, Mas. Streaming, akhirnya cuma main streaming cuma 2 kali. Itu nggak, sangat tidak menyenangkan lah. Nah, di situ akhirnya kita nggak bikin single sampai 2022. Akhirnya kita malah bikin sing-along. Kita bikin karaokean. Jadi kayak sing-along? Ya, nah, istilahnya bahasa yang anak sekarang sing-along. Sebenarnya sih karaoke ya. Oke. Gue sama Levi bikin misalnya lagu Berlalu misalnya The Fly. Itu gue bikin ulang pakai MIDI gitu. Gue bikin, aku sendiri agak beda versinya. Udah netizen suruh nyanyi. Gabung sendiri videonya. Oh iya, tapi di IG di mana-mana ya. IG. Oke. Di IG, Facebook yang ngikut. Gue cuma iseng doang. Satu lagu ratusan, Bos. Gue sampai kewalahan nih gimana repostnya ya. Karena megang sendiri kan. Iya. Lagu legend. Iya. Padahal bukan terbang loh. Iya. Gue ngetes yang pertama itu lagu. Kalau yang Berlalu tuh yang banyak anak-anak kecil berenang bukan? Yang keterbelangan mental. Iya betul ya. Yang khusus ya. Iya, itu kan naik juga itu juga belum. Album ketiga setelah Hits Terbang. Itu lagu, kayaknya lagu pertama Bidadariku kalau nggak salah. Nah, itu satu album sama Terbang. Iya. Jadi gue nggak mau ngeluarin Terbang dulu, biar pemanasan dulu. Yang ikut ratusan, Bos. Sampai gue di DM-in. Mas Gin, mana video gue kok ini nggak dinaik-naikin? Iya. Sabar, Bos, sampai DM ke gue pribadi gitu. Kalau di The Fly udah banyak tuh message. Min, mana video gue, Min? Gue nggak nyangka, Bos. Akhirnya stop lu. Akhirnya malah gue terusin. Lu terusin. Akhirnya gue terusin, jadi sampai 4 lagu, Bos. Akhirnya gue kasih kaos. Tadinya nggak ada hadiahnya. Ampun. Akhirnya gue kasih kaos, udah lagi kacamata. Susah. Iya, tapi akhirnya gue jadi. Dan ternyata efeknya, Bos. Jadi efeknya, bro, ini akhirnya jadi naikin lagu The Fly lagi. Iya, streaming lu naik ya? Bukan. Apa engagement sama orang-orang? Di kafe-kafe pada nyanyiin sampai detik ini, di wedding. Iya. Sekarang lagu The Fly, yang terbang terutama, ya, lu ke kafe mana deh, pasti ada lagu dinyanyi. Salah satunya ya, di antara lagu-lagu Indonesia kayak lagunya Dencas apa. Paling banyak Terbang, paling banyak. Sama Berlalu itu, tapi gue masih banyak Terbang. Banyak Terbang jauh, gitu. Jadi di antara lagu-lagu. Itu lagu lu, Pak? Lagu gue, fully. Kalau Berlalu gue sama Adit. Gila, Mama. Ya di lain lagu ada juga yang nyanyi Kaya lagu dong. Mencintaimu. Kaya dong. Alhamdulillah belum. Bos, damage-nya pandemi
menghancurkan semuanya. Menghancurkan semua. Udah, selama ini yang udah gue raih itu loh. Itu cuma tabungan tuh keluarnya. Gila ya. Tapi lu pandemik mancing gue liat. Biar nggak stres. Obat stres nomor 1 gue, mancing. Mancing lu doyan mancing. Di laut nggak ada PPKM, bos. Justru sehat kan gitu kan. Jadi ya abis mau gimana lagi, mau kemana, ya kan? Ke sono nggak boleh, ke sini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi akhirnya gue ya udah bikin singelong, sisanya ya gue olahraga terus mancing gitu aja. Tapi gue sudah mempersiapkan single-single. Begitu ini selesai, bikin. Udah keluar lagi? Enggak, akhirnya itu juga tersendat dan akhirnya kita bebas COVID tahun berapa ya? 2022. Keluar dari Omicron kita. Itulah akhirnya gue putuskan tadi yang gue sempat cerita sebelum ini. Gue punya 2 lagu udah direkam tapi gue ragu. Kayaknya enggak. Nah, jangan. Jadi belum nih? Udah, 2022 akhirnya November kita rilis judulnya Let the Music. Let the Music. Yes, itu ada di YouTube-nya The Fly. Nanti gue kasih di caption. Linknya ya. Pokoknya kalau misalnya lu mau lihat Let the Music, kalau yang belum sempat denger bahwa The Fly ngeluarin, ntar gue kasih di caption. Jadi ada linknya di situ. Terus. Ya, nanti mampir ya. Nah, di situ uniknya lagu ballad banget lagu ballad, tapi lagu penyemangat. Jadi musik itu bisa mengobati luka lo. Itu lagunya Iyas Ekute sebenarnya edition gue. Oke. Tapi gue yang jadi dua sama gue. Gue sama Levi, Levi arrangement, gue tambahin, terus lirik ada yang gue tambah. Gue rubah gitu, jadi kita sama-sama. Nah uniknya di video klip itu, kita karena keterbatasan dana dan lain-lain, akhirnya dibikin pakai hand drawing. Kayak storyboard film gitu, kayak komik sih sebenarnya. Ini kerjaan Levi ya? Nggak, ada suaminya additional keyboardist gue juga yang emang jago freehand ya. Nah uniknya di situ. Ini video klipnya nih? Iya, video lirik atau apalah. Iya, oke lah. Pokoknya official videonya. Okay. Ceritanya si cowok-cewek ini lagi ada masalah gitu, terus seolah-olah ngelihat di HP, kayak mungkin semacam tweet atau apa artis-artis. Dan tweetan, jadi kayak tulisan Iya. Dan itu beneran dari mereka. Misalnya Tio Nugros, itu bener-bener Tio yang kocak dari dong dia, ya? terus gue minta. Ada Audi hitam. Jadi bener-bener itu tweet aslinya dari artisnya? Ini dia siapa nih? Levi. Boleh juga. Karena kalau gue dari dulu pengen menampilkan teman-teman artis yang memang berkenan gitu ya. Tapi karena tidak mungkin, akhirnya quotes-nya aja. Karena kan itu positif. Akhirnya alhamdulillah ada Eno, Entera, ada Iga Baraswara, ada Ramaniji, ada Ayu, ya Audi Item, Tio Nugros. Jadi banyak, ada Iman Jerok. Itu dia bikin quotes sendiri-sendiri? Gue minta secara pribadi. Iya, tapi maksudnya bikinan dia. Good. Jadi bisa dilihat itu ibaratnya public figure yang men-tweet tentang hal positif soal musik. Ya berarti kalian harus tahu dan kalian harus lihat. Ya. Kalau bisa gini, kalian lihat videonya, terus nanti komen di bawah. Menurut kalian video klipnya dan ininya apa namanya misi atau visinya lagu itu apa sih sebenarnya, bagus apa enggak? Nanti nih komen ya di bawah ya. Nanti dengerin dulu, nanti komen. Terus. Dan kita lagi recording 2 lagu sekarang. Ini nih, ya. Ini gue juga gue lagi menunggu nih. Yes, ini kita disupport sama distributor Digital Audio Workstation salah satu terbesar di Indonesia, itu Chandracom. Studionya dia super fantastis. Dan ini disupport dalam apa nih? Dari recording sampai mixing, sampai mastering, sampai mixing Dolby Atmos. Dolby Atmos nantinya ada di iPhone. Ya. Wow. By the way, Let the Music udah ada Dolby Atmos. Udah ada Dolby. Studionya Levi udah bisa Dolby Atmos. Oke. Tapi di Chandracom itu benar-benar high end semua alat. Gue balik ke analog ininya. Jadi tebal dong ya. Wow, tebal. Gokil bos. Nampol pokoknya. Dan single yang pertama kita mau rilis, kita udah dalam tahap mixing ya. Kita mau rilis yang lagunya kenceng. Jadi kita pengen nunjukin. Lu update nih dan langsung sikat. Kenceng dan ajaib komposisinya. Agak-agak ajaib videonya. Lu suka ajaib kalau bikin. Gue suka ajaib. Jadi balik lagi nih, gue persiapkan 2 lagu. Satu kenceng nih lagunya, rock lah ya, rock banget. Tapi ada twist di tengah-tengahnya. Tapi melodius itu masih ada dong. Jelas, nyanyi. Tetap nyanyi. Tetap nyanyi, refnya tetap melodik yang enak, pilihan nadanya. Satu lagi yang medium beat. Medium beat. Ballad. Mirip-mirip terbang gitu.
medium. Oke. Ballad tapi bukan slow ya. Medium, tapi nuansanya kayak lagu terbang. Oke. Nah, yang kenceng ini dulu yang mau kita rilis. Kenapa? Karena kita mau ngelawan arus lagi. Hari ini kan banyak yang akustik. Kayak Salmon lo ya? Iya. Lu kayak Salmon. Ngelawan arus dari hilir ke hulu. Nah, Kapan keluar, Pak? Iya, ini kita segera kejar. In this year? Oh, jelas. Oke. Jadi gini, target. Ini. Ya, nanti kita kejar di tahun ini, kita insya Allah targetnya itu ada 4 single ya. 4 single ya? 4 single. Terus ada juga kita kerja di The Fly ini ada 2 single tabungan lah istilah kita akan rilis. Terus ada satu lagi remake lagu lama juga kerjasama dengan OTT ya. Jadi nanti mungkin jadi soundtrack. Oh, good. Apa tuh namanya? Web series. Tapi aransemen beda. Aransemen beda sekali. Akustik. Enggak. Dibikin gaya-gaya, mungkin kalau bisa gue bocorin, enggak, New Wave. Oh, New Wave. Yes. Wow. Anak-anak sekarang kan lagi... Wih, sekarang udah harus back lagi dong. New Wave, ya. Okay, itu yang midi, ya gitulah, New Wave synth. Ya, New Wave kalau kalian nggak tahu, New Wave zaman kita ya disebutnya New Wave. Itu kayak bangsa dulu synthesizer DX7 baru keluar tuh. Jadi kita bilangnya New Wave. Mungkin kalau anak sekarang taunya gini, lo dengerin aja soundtracknya Stranger Things, itu semua New Wave. Jadi Stranger Things, film Stranger Things serial itu juga membangkitkan New Wave menjadi hype lagi. Oke. Jadi banyak yang akhirnya ilustrasi musik dan band-band jadi seperti itu. Membantu sekali sih Stranger Things ini. Ini gue tungguin, Pak. Iya, bukan gue yang aransemen. Yang aransemen siapa? Anak Berkeley. Ada, iya timnya ada anak lagi sekolah di Berkeley, orang Indonesia. Lagi di sini, terus kerjasama dengan, ini produsernya agak ajaib juga nih si web series ini. Sangat terkenal, tapi nanti aja deh. Biar seru nanti bocorin nanti produsernya siapa. Pasti kaget, kok The Fly bisa kerja sama dia ya gitu. Itu satu. Terus satu lagi kita mau di akhir tahun pengennya kalau ngejar dapat lagi juga pengennya ada surprise juga kerjasama dengan band legend juga. Tapi lagunya dia tidak pernah rilis di band legend ini. Cockpit dan yang lagi? Bukan. Cockpit? Nanti gue bisikin. Karena ini kita lagi godok. Nanti mudah-mudahan bisa kedengaran. Ini band gede banget namanya. Tapi nggak pernah rilis? Dari tabungan si songwriternya ini. Oh, dari itu? Di band itu nggak pernah rilis. Baru demo doang. Baru mau nih sama lu mau dirilis. Baru demo, tapi dia rasa bandnya udah bubar. Baru dia rasa kayaknya The Fly cocok banget nih. Nah, gue lagi godok nih. Ini bikin penasaran aja. Iya dong. Sedikit-sedikit dulu, Bos. Kalau dibuka semua nanti. Kan biar gue diundang lagi. Ini terakhir. Ya. Lu sekarang bikin juga ini kan? Bikin juga kayak podcast ataupun vlog ataupun apa. Itu masih jalan nggak sih, Pak? Masih, Bos. Sebenarnya jalan santai. Jalan santai. Itu lagi untuk mengisi kekosongan atau seru-seruan atau apa? Awalnya emang karena pandemi ya. Waktu gue sama Levi itu wacananya tadinya kita bikin vlog 18 namanya. Baru 9 konten kali, gue lupa juga berapa. Nah, tadinya pas pandemi mau bikin itu. Tapi malah lebih ramean yang singelong tadi, yang karaoke tadi. Akhirnya akhirnya baru bisa setelah pandemi. Dan itu kita syutingnya di studionya Levi. Ada keterbatasan waktu karena studionya juga dirental kan. Levi juga kan sibuk melulu. Levi juga sibuk dengan pekerjaannya dia. Jadi ada keterbatasan waktu lah gitu. Nah, ini jadi vlog 18 santai. Nah, sekarang gue bikin lagi. Yang sering gue nonton sih 18. Ya, vlog 18. Itu udah beberapa narasumber ya. Mungkin kita akan pindahkan ke channel The Fly Band Official juga. Nanti 18 ini? Kayaknya biar lebih hidup lagi lah gitu. Jadi nanti mungkin kita... Ya toh cuma berdua juga. Toh cuma berdua doang dan nanti jadinya jadi channel The Fly aja gue sama Levi. Satu lagi gue bikin yang paling baru Lalat dan Kodok. Lalat dan Kodok? Orang mau bikin asam dan garam gitu. Ini Lalat dan Kodok. Lalat dan Kodok. Lalat tuh The Fly kan berarti. Ya jadi gini, isinya tuh gua sama gitaris session namanya Stevie Ewok. Kenapa Lalat? Karena gua gitaris band The Fly. The Fly itu artinya lalat. Sesimpel itu sih. Terus si Ewok ini di kalangan gitaris atau si Abah Baron juga deket dulu sama dia. Manggil dia tuh, lo kayaknya ini aja cocok jadi Bandar Swike.
Sebelumnya kan kodok kan. Akhirnya dia bilang Pangeran Kodok. Akhirnya dia sering memanggil diri dia tuh Pangeran Kodok. Jadi akhirnya Lalat dan Kodok. Ini Baru udah ada. mulai. Udah tayang, baru mulai. Kita baru perkenalan. Nah itu sih lebih luas segmennya nanti. Oke. Ada jalan-jalannya, ada makan-makannya. Seru. Ya, Tentang musik-musik juga nggak ada? nggak mesti. Nggak mesti, tapi ada dong. Di awal-awal tentang musik. Apalagi tentang gitar, nanti juga jalan-jalan ke toko-toko musik. Tapi bisa juga ntar tiba-tiba makan-makan, tiba-tiba ada gua lagi mancing gitu, gua nggak tahu. Oh iya. Iya bener-bener Oke. Berarti lu surprise nih, kita mau apa nih yang keluarnya hari ini? Iya, gue juga nggak tahu apa nanti. Pokoknya yang mana yang laku, ya udah itu kerjain ntar. Ya. Ada Lalat dan Kodok ya? Ya. Namanya bener-bener channelnya Lalat dan Kodok? Iya. Gambarnya? Gambar lalat sama kodok. Ilustrasi. Lu udah ke Surabaya? Di Surabaya ini ya. Iya, Hiu Surabaya sama kan hiu buaya. sama buaya. Ini bener-bener lalat, kodok bikin karikatur. Oke. Arya Bopan yang bikin anak Jawa mana gitu. Jangan lupa subscribe, lu nonton ya. Gue pengen tahu, gue juga pengen nonton. Ya. Ntar gue lu kasih linknya deh. Dari situ lu ambil, ntar gue pin. Siap. Selain itu gue juga punya band yang jalannya agak slow. Tapi masih jalan, itu Wolf Tank. Oh, Yes. gue tahu. Kalau ini waktu zamannya gue, Wolf. Tadinya namanya Wolf doang. Tadinya Tank. Tank doang, sorry. Karena ada band luar namanya Tank, jadi Wolf Tank. Iya. Itu isinya jagoan semua, Pak. Ada dia, ada Kang Noi, Noi Javajai. ada Aryo Wahab, Ya, Tio Nugros. Company sama Tio Nugrosnya Dewa. Ini berempat. Ini lagu gok sih menurut gua. Tapi lu belum bikin lagi? Itu dia pas 2019 kita udah rekaman 2 lagu, kita rilis yang satu judulnya Kelar. Judulnya Kelar. Judulnya Kelar. Akhirnya 2019 kelar. Gitu. Tapi kita udah siap 2 single nih. Pas udah mau rilis, mendekati itu mundur. Akhirnya kita mau rilis di 2020 awal. Kan udah mulai berita COVID, udah mulai kenceng, Bos. Kenapa kan setelah itu masih bisa? Ya karena kesibukan masing-masing ya. Makanya kalau nyari anggota tuh jangan yang sibuk. Levi sibuk, lu jadi anggota lu, ya kan? Satu lagi pasti yang sibuk si Aryo juga ya. Salah satunya film lu kan dia. Aryo lagi banyak film ya. Nah, iya itu bintang film. Film sama web series. Tio juga sekarang lagi sama Dewa juga jalan. Nui apalagi ya Java Jive manggungnya juga. Kita lihat, tapi lu harus denger itu ngeri juga itu lagunya tuh. Bahaya juga tuh. Yang baru juga seru nanti nih. Gue lagi tapi bikin juga. Gue lagi produksi 2 lagu juga. Oh, good. Akhirnya kita lagi ingat ya, Wolf Tank. Tahun ini juga target rilis minimal 1 kita rilis. Ini satu manajemen nggak malu? Enggak, lain. Beda lagi. Lagi nyari manajer. Ada manajer yang bisa? Sama ini terakhir satu lagi. Iya. Lu udah berarti kalau lu 97, 9 berapa ya? Lu berarti udah berapa tahun band The Fly? Itu dia. Kalau rilis secara nasional 97. Album pertama emang 97, singlenya Pelangi. Tapi kan dari sebelumnya berarti lu hitung. Sebenarnya The Fly udah ada dari tahun 94. Gue belum ada. Gue masuk tahun 96. Iya, oke. Berarti tahun depan 30 tahun, Bos. Rencananya mau bikin konser, rencananya. 30 tahun? 30 tahun, men. Sungguh. Gua aja baru mau 25. Oh iya. Iya kan gue tahun 2000. Oh iya. 99. Ya. Berarti gue kecepetan ngeband. Karena gue lebih muda dari Ferdi, tapi gue duluan udah nafsu pengen ngerilis single. Lu mau bikin ini nggak show gitu nggak? Showcase? Iya dong. Bikin showcase. Lagi kita rencanakan. Udah ada sponsornya belum? Belum, ayo dong. Berarti kalau ada sponsor, nih 30 tahun. Tahun depan. Band gue nggak usah lu bayar. Main gue. Deal. Main gue. Band omom ya. Main omong, nanti band omong gue main. Gue bantuin lu, Ya, dengerin ya. Pokoknya siapin makan aja, itu doang. Makan. Kalau kita makan doang. Toprak cabai 1 apa lah. Aduh, thank you banget loh, Kin. Sama-sama. Lu salah satu orang yang gue tunggu dan ternyata setelah berbulan-bulan akhirnya baru datang. Thank you. Thank you, gue yang thank you lah. Mudah-mudahan The Fly cepet keluar lagi. Gue nungguin itu dan gue akan kasih caption yang tadi Let the Music. The Music itu gue akan kasih captionnya. Yes. Linknya. Terus sama ada si Lalat dan Kodok, gue kasih juga di sini. Kalau bisa lu masukin di komen juga, biar nanti gue pin. The Fly juga boleh kali ya. The Fly sama The Fly, karena udah mulai aktif lagi nih. Ya, pokoknya gue doakan yang terbaik buat The Fly karena terus terang. Amin. I'm your
biggest fan. Beneran. Kan gue belum nama Elemen, gue dengerin lu, gue di kafe gue bawain lagu lu, Pak. No. Jadi alhamdulillah, jadi senang banget, thank you. Bisa berteman akhirnya. Iya, bisa berteman. Tukar pikiran, tukar ilmu. Thank you banget waktunya. Sama buat kalian yang udah nonton sampai habis. Thank you, karena itu respect gua sama kalian mendengarkan cerita-cerita para musisi ini yang memang bergantung dari lagunya, dari karyanya gitu ya. Mudah-mudahan kalian begitu mendengarkan informasi ini, kalian langsung lihat karya kita seperti apa sih. Karena bikinnya lama, bikinnya pakai pikiran, bikinnya pakai apa? Pakai darah. Itu jelas. Iya kan? Pakai modal yang harusnya dikasih bini, kita bawain ke situ. Jadi lihat karya-karyanya The Fly, komen dan share. Thank you. Nanti ada juga nanti dari The Fly ada masuk, nanti gue pin juga, nanti kalian bisa lihat dan komen di sana. Thank you mungkin. Thank you so much. Thank you banget ya. Sukses juga. Sama-sama sukses buat ya. channel ini. Siap. Bye. Dadah.